Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan bahas terkait dengan rilisnya aplikasi Dapodik ya. Jadi rilisnya aplikasi Dapodik itu sudah ada di webnya Dapo ya, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Teman-teman bisa lihat nanti di beritanya itu ada di sini ya. Ini berita rilisnya itu sudah rilis di tanggal 17 Januari 2023 ya. Nah, nanti kita juga akan bahas terkait dengan kendala-kendala ketika teman-teman melakukan yang namanya registrasi aplikasi Dapodik. Nah, di sini teman-teman sudah dijelaskan dalam rangka pemutakhiran data pokok tahun ajaran 2022-2023 semester genap sesuai dengan amanat Permendikbud tahun nomor 31 tahun 2022 itu harus melakukan namanya pemutakhiran secara berkala ya di aplikasi Dapodik. Nah, jadi di Dapodik on 2023D itu ada proses yang namanya perubahan penginputan prasarana terkait dengan kamar mandi dan untuk perhitungan yang namanya pengajuan dak fisik ya. Nah, jadi ini sangat penting karena lebih kepada penarikan data dak fisik nantinya ya. Nah, kemudian untuk pembaruannya ini ada di sini. Nah, nanti kita akan membahas satu video terkait dengan apa saja dan di mana pembaruan ini ya. Dan kemudian nanti untuk yang sudah di aplikasi Dapodik versi 2023A, B, C dan yang sudah A, B, C ya, yang sudah 2023A, B, C itu dapat langsung melakukan yang namanya unduh page ya. Unduh page di bagian ini, kalau teman-teman klik aja ya unduh, kemudian silahkan pilih yang namanya page di bagian ini apabila teman-teman sudah mempunyai yang namanya aplikasi Dapodik 2023C ya, yang terakhir yang kemarin kita pakai sampai untuk semester ganjil ya. Dan kemudian di sini kebetulan saya sudah sudah ada yang namanya 2023C ya. Dan di sini nanti teman-teman bakal saya bahas terkait dengan bagaimana dan solusi apa ketika teman-teman mengupdate aplikasi Dapodik itu mengalami kendala. Nah, ini versi 2023C di sini. Nah, kemudian teman-teman unduh ya, pilih aja page-nya, kemudian oke. Kemudian silahkan teman-teman update. Nah, nanti ketika teman-teman update nanti akan ada notif seperti ini. Ya, nanti kita bahas kenapa ada notif seperti ini di video lainnya ya. Nanti kita akan bahas juga sekalian seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena memang teman-teman itu kemarin di versi 2023 A itu tidak dirilis yang namanya, kita balik lagi ya, yang namanya page, tapi langsung dari aplikasi Dapodiknya. Kita bahas lagi ke 2023 ya, biar teman-teman lebih paham dengan apa yang terjadi di versi Dapodiknya. Nah, ini ya. Nah, ini rilis Dapodik 2023 itu 16 Juli. Kemudian selang beberapa hari itu ada pembaruan lagi di tanggal 22 ya, 2023A. Nah, untuk versi 2023A itu pembaruannya itu langsung dari aplikasi Dapodiknya ya. Nah, di sini dia. Nah, dari aplikasi Dapodiknya kita di bagian pengaturan ya. Ini yang A dulu ya. Kemudian klik pembaruan. Nah, di sini ya, di sini untuk yang versi 2023A. Nah, kemudian ketika itu ada rilis yang namanya versi installernya ya. Jadi untuk versi yang B-nya itu ada yang namanya page ya. Selain A, untuk yang B kemudian C itu semua ada page-nya ya. Nah, kemudian karena banyaknya problem terkait dengan tidak langsung terupdate dengan page, maka ya terjadilah hal yang seperti ini. Maka direkom sama sistem ataupun sistem memproteksi bahwa kita tidak boleh menggunakan yang namanya seperti ini jika memang dari aplikasinya teman-teman itu masih tertulis 2023 aja ya. Contoh misalkan nih, saya klik setting, saya cari aplikasi yang terinstall di di laptop saya ya. Di sini kita klik Dapo. Nah, di sini tertulis 2023, tapi bagi yang berhasil menginstal page itu bertuliskan yang namanya seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di PC-nya bakal tertulis versi 2023A. Nah,
kemarin menginstal installernya langsung dari 23A ini bisa langsung mengupdate ke page yang namanya page 2023D. Nah, jadi bagi yang ketika teman-teman lihat di aplikasinya di pencarian install aplikasi di laptopnya masih tertulis 2023, maka ini tidak bisa mengupdate ya. Karena apa? Karena tidak memakai yang kemarin installer yang 2023A ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, bagaimana solusinya Pak Mun? Nah, solusi seperti ini, maka teman-teman silahkan uninstall aplikasi Dapodiknya teman-teman. Nah, cara menginstalnya teman-teman close dulu semua browser, kemudian silakan teman-teman ke setting, kemudian cari aplikasinya ya, kemudian teman-teman silakan uninstall aplikasinya ataupun menghapus Dapodiknya terlebih dahulu ya. Nanti link cara menghapus aplikasi Dapodik secara tuntas dan benar itu akan saya taruh di deskripsi video. Kemudian klik uninstall, kemudian klik uninstall, kemudian next, kemudian silakan teman-teman menunggu proses penghapusan aplikasi Dapodiknya. Kemudian nanti akan diminta yang namanya muat ulang ataupun restart ya. Oke, setelah teman-teman restart, teman-teman buka lagi browser, kemudian teman-teman ke webnya Dapodik lagi ya. Kita klik di bagian ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan yang namanya unduh yang namanya installer yang ada di sini ya, installer versi 2023D. Teman-teman klik aja di bagian ini di webnya, dan kemudian setelah terunduh ya, yang versi installer bukan page ya, karena kita tadi sudah saya jelaskan kendala kenapa. Kemudian klik yes ya, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jadi ketika buka terinstall aplikasi, jangan membuka browser dan pastikan browsernya itu teman-teman ya sudah teman-teman hapus history sebelum sebelum menginstal yang baru ya. Jadi hapus history browser dulu ya. Setelah itu, setelah clear semua, barulah teman-teman klik lanjut ya. Saya setuju. Kemudian ya seperti biasa ya, tunggu hingga sampai selesai ya. Oke, setelah selesai ya, teman-teman klik selesai, nanti akan aplikasinya akan mencoba ya mengetes untuk membuka, dan silakan teman-teman tunggu seperti ini. Dan selanjutnya di sini boleh teman-teman melakukan yang namanya registrasi secara offline, itu menggunakan yang namanya prefill atau menggunakan yang online ya. Nah, pastikan untuk teman-teman memilih online karena di sini saya memilih online. Pastikan bahwa teman-teman koneksi internetnya stabil dan tidak bermasalah ya, artinya kuat ya. Dan kemudian masukkan kode registrasi, kemudian username-nya, kemudian password-nya. Nah, setelah password dan username dan semuanya ini sudah terisi, kemudian klik yang namanya registrasi. Nah, maka silahkan tunggu hingga proses registrasi ini selesai ya. Nah, ini hampir selesai, dan kemudian silahkan teman-teman ya login ya. Coba teman-teman login menggunakan email dan email dan password Dapodiknya masing-masing ya. Nah, ini dia ya tampilan terbaru dari aplikasi versi 2023D ya. Dan untuk tahapan instalasi di sini teman-teman kita sudah berhasil ya. Jadi sini status BOSP menolak BOS ya, seperti biasa. Untuk kita mendapatkan dan konfirmasi BOS, kita klik di bagian sekolah dan kita pastikan bahwa kita mengisi semua komponen ataupun melanjutkan periodik daripada komponen. Nah, untuk yang biasakan teman-teman setelah menginstal aplikasi ya, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu klik cek validasi ya, karena kita dengan melihat validasi maka pekerjaan kita akan sistematis, makanya kita perbarui dari sekolah. Nah, misalkan ini periodik, maka kita perbarui periodik dulu, sanitasi dulu, jangan terpaku kepada hal-hal yang ada di yang muncul di sini, karena kalau kita sudah menyelesaikan validasi maka hal-hal yang seperti ini, tulisan ini ya, tulisan tadi tidak menolak BOS, nanti bakal menerima BOS di sini ya. Jadi pastikan dulu teman-teman ketika sudah mengupdate page,
menginstal aplikasi dari awal, baik itu versi installer dan sebagainya, itu yang harus teman-teman lihat yaitu validasi dulu. Ketika sudah teman-teman validasi, maka secara sistematis teman-teman menyelesaikan persoalan terkait dengan data invalidnya teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa lihat lagi video lainnya di deskripsi video ataupun di playlistnya channel ini. Saya Pamun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya undur diri. Wassalam.